Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hidup untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat, tetap bahagia dan mulia. Baik teman-teman insan mulia, kali ini saya ingin kita belajar bareng-bareng tentang bagaimana membuat sebuah digital library, kemudian game online yang kita integrasikan ke dalam web e-learning kita dalam pembelajaran, sehingga putra putri kita, anak didik kita bisa belajar dengan mudah, karena memang era zamannya 4.0 atau 4.0 adalah eranya teknologi. Jadi pembelajaran sekarang sudah eranya digitalisasi pembelajaran. Jadi gambaran utamanya adalah web e-learning kita buat web sederhana. Nanti kita minta bantuan dari Google Site untuk membuat webnya. Kemudian kita masukkan digital library. Jadi materi-materi kita ini sudah berbentuk seperti rak di dalam sebuah kotak almari secara digital. Jadi anak ini tinggal klik materi kita dan bisa membaca materi kita selayaknya mereka membaca buku, seperti itu. Kemudian game edukasi, banyak sekali game edukasi yang nantinya kita akan perlihatkan, yang dimiliki oleh dinas pendidikan juga banyak, yang bisa kita create sendiri, banyak yang sudah kita lakukan. Ada Quizizz, kemudian Edmodo, kemudian yang lain seperti ada ya Quizizz dan lain sebagainya. Nanti kita lihat bareng-bareng, kita belajar sedikit-sedikit. Oke, kita mulai dari sini. Jadi Mas Nadiem atau Menteri kita, Menteri Pendidikan, pernah mengatakan teknologi adalah sebuah tools, hanya suatu alat, bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antar guru dan murid itu esensinya. Jadi meskipun saat ini eranya era teknologi, era digital, namun teknologi itu hanya sebagai alat bantu. Yang namanya alat ya, untuk membantu mempermudah kita sebagai seorang pengajar. Yang terpenting, kata beliau, adalah kehadiran kita di dalam kelas dan interaksi kita dengan para murid kita ini, itu yang terpenting, karena itu tidak bisa digantikan. Meskipun sekarang bisa virtual, online, via Zoom, Google Meet atau yang lain, namun esensi kehadiran kita di kelas itu sangat penting. Berbeda ketika kita Zoom atau Google Meet, seperti itu. Jadi kunci utamanya adalah teknologi adalah sebagai alat bantu, bukan segala-galanya. Kemudian Alvin Toffler mengatakan, siapa orang yang menguasai informasi atau teknik informasi, maka akan menguasai dunia. Ini kata Alvin Toffler. Era saat ini adalah eranya teknologi informasi. Kata Alvin Toffler ini, siapa yang menguasai teknologi informasi ini, maka nanti mampu menguasai dunia, seperti itu. Nah, ini kata Steve Jobs, penemu Microsoft atau pemilik Microsoft. Teknologi bukanlah apa-apa. Hal yang penting adalah kamu memiliki keyakinan terhadap orang lain, di mana mereka pada dasarnya baik dan pintar. Dan jika kamu memberikan mereka peralatan, mereka akan melakukan hal yang menakjubkan dengan alat-alat itu. Jadi memang betul teknologi adalah alat-alat bantu yang mampu mempermudah kita dan mampu membantu kita untuk melakukan hal-hal yang lebih luar biasa lagi dibanding sebelumnya tanpa melakukan teknologi itu atau tanpa menggunakan teknologi tersebut. Baik, ini contoh-contoh perkembangan teknologi yang sudah semakin berkembang. Dulu ada yang namanya warung Telkom.
Ini sering, banyak sekali dulu orang mau berkomunikasi dengan orang lain baik di interlokal maupun SLCC, SLI begitu bahasanya, di luar negeri bisa menggunakan wartel ini, warung telepon. Nah, perkembangannya dimulai dari sini. Kemudian ada lagi ini namanya pager, lebih jadul lagi. Jadi orang mengirim pesan lewat pager ini. Kemudian muncul yang namanya handphone atau phone di tangan. Jadi tidak usah lagi ke wartel, tapi setiap orang bisa memiliki cellphone ini atau handphone ini. Setiap rumah, setiap orang bisa memiliki ini. Nah, kemudian berkembang lagi yang awalnya teleponnya seperti ini, ya, yang dulu berubah menjadi layar sentuh atau touch screen sekarang. Nah, berkembang dulu ada juga sebelum itu ada mesin tik untuk mengetik, kita menggunakan mesin tik ini. Nah, sekarang sudah berubah lagi karena kemajuan teknologi menggunakan laptop, komputer seperti itu. Nah, dulu ada ini alat transportasi, ini juga masih di Kudus, tapi sekarang mungkin sudah agak terkurangi karena munculnya ini Grab, Gojek gitu kan. Nah, inilah perkembangan teknologi. Gojek juga sama, sekarang terkalahkan dengan Gojek. Jadi siapapun ketika dia punya motor, punya mobil, punya HP yang bisa digunakan untuk internet, daftar Gojek, semua bisa jadi ojek online seperti itu. Nah, ini berbagai profesi yang hilang dan tumbuh berkat kemajuan teknologi. Dalam 5 tahun ke depan sebanyak 52,6 juta jenis pekerjaan akan digantikan oleh mesin. 60% pekerjaan akan mengadopsi sistem otomatisasi dan 30% akan menggunakan mesin berteknologi digital. Sekarang semuanya sudah digantikan teknologi. Banyak sekali pekerjaan atau profesi yang mungkin sudah ditelan oleh zaman. Bahkan sekarang seperti mungkin bank, customer service itu sekarang orang tidak usah datang ke bank, tapi menggunakan HP-nya saja, menggunakan satu alat komunikasi itu bisa bertanya tentang beberapa hal. Halodoc itu juga sama. Orang tidak perlu datang konsultasi bertatap muka langsung dengan dokter, tapi dia menggunakan HP-nya bisa bertanya beberapa hal tentang kesehatan mungkin di Halodoc atau yang lain seperti itu. Nah, jenis profesi yang sudah punah, dulu ada juru ketik, menyambung telepon, tadi wartel dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang muncul, profesi yang punah dulu ini buruh pabrik, petugas pintu tol, sekarang kan sudah pakai kartu, telemarketing, akuntan, kasir, sekarang kan sudah pakainya langsung lewat HP semua, membayar sesuatu gitu kan. Nah, yang muncul baru-baru ini, profesi yang muncul ada content creator, sosial media spesialis, influencer, digital marketing dan lain sebagainya. Nah, ini kategori profesi yang bertahan di tengah kemajuan teknologi, bidang kreatif, hubungan masyarakat, kemudian keamanan. Ini yang masih bertahan. Yang lain mungkin mulai tergerus oleh zaman. Baik, nah inilah revolusi industri 4.0. Bahkan ada negara-negara yang sudah menerapkan teknologi 5.0, semua serba sensor seperti itu. Tidak diklik, tidak hanya klik itu 4.0, kalau 5.0 itu sudah sensor semua.
Nah, ini perkembangannya dimulai dari mesin uap, kemudian mesin produksi massal, kemudian mulai dari teknologi informasi, mesin otomasi, kemudian di 4.0 ini kita diperkenalkan oleh jaringan internet. Jadi tidak usah langsung di tempat untuk menghidupkan lampu misalnya. Kita bisa menghidupkan lampu lewat jarak jauh. Nah, itu di industri 4.0. Ini sudah jaringan internet menggunakannya. Baik, nah yang ingin saya katakan adalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Heraklitus. Ini untuk diri saya pribadi dan juga para pendengar semua, bahwasanya the only thing that is constant is change. Ini kata Heraklitus. Jadi tidak ada yang abadi, tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Intinya kalau kita tidak mau berubah mengikuti zaman, maka kita akan digerus oleh zaman dan kita akan hilang. Nah, itu yang ingin disampaikan oleh Heraklitus. Nah, sekarang ini di era belajar sendiri, pembelajaran ini eranya sudah era belajar elektronik learning. Anak-anak sudah mahir menggunakan handphonenya. Jangan sampai kita menjadikan handphone mereka itu hanya untuk kesenangan mereka tanpa ada manfaat untuk pembelajaran. Maka kita perlu mendesain yang namanya electronic learning, online education. Jadi bagaimana mereka menggunakan HP-nya itu untuk belajar. Jadi materi-materi pembelajaran kita mampu kita online kan atau kita digitalisasikan. Kemudian mereka mampu membuka materi-materi pembelajaran itu lewat HP mereka masing-masing dalam genggaman mereka. Nah, pertanyaannya adalah, pentingkah e-learning itu? Memang segala sesuatu ada positif dan negatifnya. Nah, kita berbicara tentang positifnya dulu. Apa sih pentingnya e-learning, electronic learning? Bukankah kalau nanti semuanya serba elektronik, anak akan kecanduan dengan gadget atau dan yang lain sebagainya? Nah, semua memang ada positif dan negatifnya. Tinggal kita bagaimana mampu untuk melakukan, mendesain dengan sebaik mungkin. Nah, yang pertama, kita lihat anak-anak kecil kita ini fenomena yang memang sudah kita alami. Kita lihat bersama, anak-anak kecil, adik-adik kita ini sudah familiar dengan namanya cellphone, dengan yang namanya tablet, laptop dan lain sebagainya. Mereka seolah-olah itu tidak mau untuk berpisah dari gadget mereka. Untuk gadget mereka tidak mau berpisah mereka. Nah, ini juga kadang kita juga sama, sering kita kumpul dengan teman-teman kita yang kita pegang adalah HP kita. HP terus yang kita pegang. Nah, lalu bagaimana agar HP ini bisa bermanfaat, tidak hanya sekedar untuk hiburan semata? Nah, ini tujuan dari e-learning, memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Yang awalnya mereka hanya mungkin membuka situs-situs yang mungkin kontennya dewasa, atau hanya sekedar game, atau hanya sekedar untuk menyenangkan hati mereka, maka mereka kita alihkan HP itu, kita isi dengan materi pembelajaran kita. Itu.
Kemudian yang kedua, manfaat dari e-learning adalah memberikan pengalaman baru dalam pembelajaran. Ini juga penting. Memberikan pengalaman baru dalam pembelajaran. Jadi anak tidak hanya sekedar belajar secara di kelas secara tatap muka langsung seperti itu, namun materi-materi pembelajaran mereka mampu dibuka ulang dan dilihat ulang di rumah mereka masing-masing ketika mereka belum merasa mahir tentang materi yang mereka ajar pada waktu itu. Jadi bisa dibuka ulang, dipelajari ulang. Nah, kemudian e-learning membuat belajar lebih fleksibel. Nah, bisa dimanapun. Jadi misalkan kita tidak usah membawa lagi buku paket, karena buku paketnya sudah di cellphone-nya masing-masing, di handphonenya masing-masing. Jadi kemanapun mereka pergi itu bisa dibawa dengan mudahnya. Atau mungkin sudah kita upload di web kita, web pembelajaran kita, maka dengan mudah mereka akan membuka materi pembelajaran itu selama HP mereka terkoneksi dengan internet, dimanapun dan kapanpun itu. Kemudian mungkin biayanya juga lebih terjangkau, karena sekarang banyak sekali situs-situs yang mungkin gratis yang menyediakan tempat-tempat untuk upload tentang materi-materi pembelajaran kita, atau mungkin dijadikan PDF di satu drive saja, itu kan sudah murah sekali. Nah, mereka juga hanya bermodal mungkin wifi dengan kuota untuk membuka materi pembelajaran kita. Kemudian pengawasan juga lebih mudah. Contohnya ketika kita melakukan tes online, kita tidak usah mengerjakan atau tidak usah menilai mereka secara manual, menghitung satu persatu, tidak seperti itu. Tapi kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan oleh para programmer yang sudah menyediakan itu. Bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk tes online dan lain sebagainya. Kemudian perancangan pembelajaran lebih cepat dan mudah. Nah, kadang kita untuk membuat soal atau yang lain itu lebih mudah, tinggal kita ketik langsung, kita up, tidak usah kita print atau yang lain sebagainya, nanti ngedit lagi dan seterusnya. Sekali edit bagus, di up, kemudian selesai. Ini di konten e-learning. Kemudian materi pembelajaran dapat diperbarui dengan mudah. Nah, kalau modelnya e-learning seperti ini, kapanpun kita mau menambahkan, mau menghilangkan atau mau menghapus, dengan mudah dan cepat bisa kita edit lagi. Beda dengan yang manual, yang masih dalam bentuk kertas. Perlu mungkin diganti ulang seperti itu. Nah, ini juga kekurangannya, ada kelebihan, ada kekurangan. Interaksinya berkurang, interaksi antara guru dan anak ini juga berkurang. Nah, bisa kita lihat di masa-masa kemarin pandemi, yang sekolahnya hanya di rumah menggunakan laptop, kemudian mereka Zoom, guru mengirimkan tugas, siswa mengerjakan, dikirim ulang seperti itu, maka interaksi ini kurang. Karena yang esensial tadi kata Mas Menteri adalah bagaimana kehadiran seorang guru di dalam kelas itu. Kemudian sarana dan prasarana tidak mendukung. Tidak semua sekolahan itu merata sarana dan prasarananya. Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang mungkin di daerah terpencil, yang internet saja tidak masuk, kemudian HP saja jarang yang punya, kemudian laptop apalagi. Nah, itu juga
kekurangannya. Tidak bisa memanfaatkan electronic learning karena sarana dan prasarananya yang tidak mendukung. Kemudian kurangnya penguasaan teknologi, ini juga sama. Misalkan di daerah-daerah terpencil itu untuk mengoperasikan teknologi saja belum mampu, apalagi membuat electronic learning. Nah, ini di kekurangan dan kelebihan dari electronic learning. Nah, tinggal kita sesuaikan dengan kondisi kita. Kalau kondisi sekolah kita mampu, maka ya setidaknya kita gunakan tambahan selain pembelajaran secara di kelas langsung, bisa kita tambah dengan materi-materi pembelajaran kita up ke electronic learning, kita jadikan menjadi electronic learning seperti itu. Nah, ini definisi dari electronic learning. Jadi ada beberapa banyak definisi dari electronic learning. Pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem elektronik atau komputer sehingga mampu mendukung proses pembelajaran. Ini kata Michael. Kemudian kata Chandrawati, proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran dan teknologi dan seterusnya. Nah, intinya adalah bagaimana kita mampu memanfaatkan teknologi ini untuk mendukung proses pembelajaran kita agar proses pembelajaran kita ini lebih fleksibel, lebih mudah seperti itu. Nah, kita menggunakan yang kita buat saat ini, yang saya pribadi lakukan untuk membuat web karena gratis dan bisa digunakan oleh siapapun pendidik, dan ini sangat mudah sekali cara membuatnya, tidak usah pakai coding atau yang lain. Sudah disediakan oleh Google, namanya aplikasinya adalah Google Site. Nanti di lain kesempatan kita akan belajar tentang Google Site. Nah, ini digital library. Nah, kita juga bisa membuat materi kita setiap bab atau satu buku kita yang kita desain menggunakan PowerPoint, kemudian kita PDF-kan, kita upload ke digital library, kita tata seperti ini. Jadi anak tinggal klik materi yang diinginkan dan bisa langsung membaca secara elektronik, secara digital, dimanapun dan kapanpun asalkan ada koneksi internetnya. Nah, ini definisi digital library. Intinya adalah bagaimana buku-buku atau materi-materi kita yang berupa hard copy ini kita digitalisasikan, mungkin kita ubah menjadi digital. Nah, ini biasanya kita up ke HTML5 untuk membuat ini. Nanti kita juga akan belajar tentang flip HTML5 ini di sesi selanjutnya. Oke, ini sesi praktiknya. Mungkin itu sedikit tentang bagaimana mengintegrasikan digital library dan juga game edukasi ini ke dalam website e-learning kita. Kita lanjut sedikit tentang edukasi online. Ini memang eranya game online anak-anak saat ini, ya. Era globalisasi internet berkembang pesat, game online adalah salah satu situs yang paling diminati. Media pembelajaran salah satu hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Manfaatan game online sebagai media pembelajaran bertujuan untuk menciptakan kondisi dan suasana pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan interaktif.
Game edukasi merupakan sebuah permainan yang telah dirancang untuk mengajarkan permainan tentang topik tertentu, memperluas konsep, memperkuat pembangunan, memahami sebuah peristiwa sejarah atau budaya, atau membantu mereka dalam belajar keterampilan karena mereka bermain. Nah, ini menurut Widodo. Nah, ini ada model sistem e-learning, ada ED kita ketika membuat e-learning. Ada banyak sekali model. Nah, kita salah satunya adalah model ini. Yang pertama adalah kita menganalisis. Jadi bagaimana sarprasnya, bagaimana SDM-nya di sekolah kita masing-masing yang kita didik itu. Kemudian kita baru mendesain. Desain dengan kebijakan-kebijakan sekolah kita sesuaikan. Kemudian kita develop. Nah, kita kembangkan lagi e-learning kita dengan kesepakatan bersama. Kalau sarprasnya sudah ada, SDM-nya ada, kebijakan sekolahnya ada, kemudian kita sepakati bersama untuk mewujudkan e-learning seperti itu. Kemudian implementation, pemanfaatan dan penerapan. Kemudian kalau sudah berjalan, kita adakan evaluasi seperti itu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk integrasi game online dan juga digital library ke dalam web pembelajaran e-learning. Mungkin kita lanjut di sesi selanjutnya, di sesi kesempatan yang lain kita lanjut ke prakteknya. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.